له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Di dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, penyakit hati dan obatnya, penyusun kitab tersebut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan walil ma'asi minal athar al-qabihah wal mazmumah wal mudarrah bil badani wal nafsi fid dunya wal akhirah, bahwa maksiat yang dilakukan oleh manusia itu memiliki efek, memiliki bekas, memiliki pengaruh yang buruk, yang tercela baik kepada badan dan jiwa, baik di kehidupan dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, dari sekian banyak efek yang dimaksud, kita akan bahas beberapa saja. Yang pertama yaitu hirmanul ilmi, tercegahnya ilmu. Di dalam kitab yang sama, beliau rahimahullah mengutip dialog antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Waqi' bin Jarrah. Beliau mengatakan, syakautu, aku berkeluh kesah, ila Waqi', kepada Imam Waqi', li su'i hifzi, karena begitu buruk hafalanku. Kita tahu Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun, hafal kitab Al-Muwatta di usia 13-14 tahun. Tetapi dengan rendah hati beliau berkata, hafalanku buruk, kepada gurunya Imam Waqi'. Fa'arsyadani Waqi', lalu Imam Waqi' pun memberikan nasihat kepada guru, ya bunayya, wahai anakku, bahwasanya kata beliau, innal ilma nurun wa fadlun, ilmu itu adalah cahaya dan karunia. Jadi bukan semata-mata kita cari, kita uber, kita berusaha, tetapi memang pemberian karunia dari Allah. Wa fadlullah la yutahu 'asi, dan karunia Allah tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu nasihat Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, ini kisah tentang Imam Syafi'i ketika ke pasar, secara tidak sengaja melihat aurat wanita. Mohon maaf, yaitu bagian betisnya saja, tidak melebihinya. Itu pun beliau langsung menoleh, langsung mengalihkan pandangan, tidak berlama-lama melihat betis perempuan, lihat langsung menoleh. Hal itu langsung berdampak bagi Imam Syafi'i, yaitu beberapa hafalannya hilang. Ini salah satu peristiwa yang kemudian menjadi sebab musabab beliau pun mendatangi gurunya Imam Waqi' rahimahullah. Ini yang pertama, hirmanul ilmi. Maka jamaah sekalian, kalau memang kita merasa kita udah ikut banyak kajian, ikut banyak pelatihan,
hadir di majelis yang demikian banyak, kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, baik di DKM masjid rumah kita atau juga di kantor kita. Di rumah pun kita ada perpustakaan pribadi yang kita juga punya jadwal khusus untuk membacanya misalnya. Tapi ternyata itu semua tidak mampu kita serap dengan baik. Maka salah satu bentuk muhasabah atau evaluasinya adalah bisa jadi bukan karena masalah kemampuan otak kita atau teknik cara belajar kita, tapi mungkin terhalang oleh maksiat yang kita lakukan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu hirmanul rizki, tercegahnya, terhalangnya rezeki. Hal ini pun juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, yang dinyatakan sahih oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, innal abda la yuhramu rizqan bi dhanbi yusibuh. Seorang hamba terhalang oleh rezekinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Jemaah sekalian, a'azanullah wa iyyakum, pernah saya sampaikan di majelis ini, khususnya di saat kita kajian Senin rutin, yaitu kisah tentang Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in senior yang lahir di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau seorang pengusaha dan juga sekaligus seorang ulama besar di masanya. 40 tahun jadi pengusaha madu, kemudian bangkrut, sejadi-jadinya bangkrut karena salah satu dari drum madu yang dia miliki itu kejatuhan bangkai. Namun dia tidak tahu di drum yang mana. Dia minta kepada pegawainya untuk mencari, ya, karena baunya udah kemana-mana. Maka akhirnya karena nggak ketemu, dalam rangka menjaga hak konsumen, beliau memberanikan diri mengambil keputusan yang ekstrim, yaitu menumpahkan seluruh drum tersebut. Akhirnya dia pun bangkrut. Dan jemaah sekalian, yang beliau koreksi atau salahkan saat itu bukan pegawainya, bukan barangkali tempat yang tidak aman, tapi yang dia koreksi adalah dirinya sendiri, yaitu maksiat apa, kezaliman apa yang saya lakukan hingga akhirnya Allah balas seperti ini. Itu yang dia lakukan, bangkrut. Lalu dia cari, dia ingat-ingat, ketemulah sebuah peristiwa di masa beliau masih muda. Dia datang ke pasar, terjadi transaksi jual beli dengan pedagang, itu pedagang seorang wanita, perempuan. Dan dia tawar, ternyata tawaran dia ditolak oleh pedagang tersebut, oleh perempuan tersebut. Maka kesel itu Sirin muda ini, dan dia pun mengeluarkan kalimat yang membuat sakit hati perasaan si pedagang tersebut. Apa kalimatnya? La rohabakillah, semoga Allah tidak membuat daganganmu untung. Jadi supaya Allah kasih kamu kerugian. Sakit hati si pedagang ini, dan dianggap oleh Imam Ibnu Sirin barangkali itulah dosaku, itulah maksiatku, yang kemudian Allah balas 40 tahun kemudian usaha dia bangkrut karena faktor itu. Ini diabadikan dalam beberapa kitab, termasuk kitab yang sama, Ad-Da'u wa Dawa. Di kitab yang sama pula beliau, Imam Ibnu Qayyim, mengutip dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi, bahwa kata Ibnu Abbas, dahulu di masa sahabat Nabi, kalau mereka melihat istri mereka nikahnya berubah, mereka melihat hewan ternak mereka air susunya nggak lancar, maka itu diantara indikator bahwa mereka habis bikin maksiat. Jadi cara mengetahui kita habis bikin maksiat atau tidak, kata kaum salaf zaman itu kelihatan efeknya dari ketidaktaatan istri dan susu hewan ternak saat itu yang tidak lancar. Maka jemaah sekalian, kalau seandainya di rumah entar atau kemarin atau nanti kita ketemu istri kita, tumben istri kita enggak taat sama kita, keinginan kita, ajakan kita, perintah kita yang baik-baik dia tolak, maka jangan dulu salahkan dia sebelum kita koreksi pribadi juga. Ketidaktaatan apa yang kita bikin kepada Allah hingga akhirnya Allah bikin istri kita pun enggak taat kepada kita. Ini
ya terhalangnya rezeki. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, kita bahas 3 saja, yaitu hirmanul falah, tercegahnya kemenangan. Maka jemaah sekalian azza Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapatkan surat dari Amr bin As. Amr bin As ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk membebaskan Mesir. Saat itu Mesir di masa Umar bin Khattab, kita tahu ini zaman pertama Mesir bisa dibebaskan, ditaklukkan ke pangkuan Islam, itu di masa Umar bin Khattab. Yang bertugas adalah Amr bin As. Nah ternyata beliau Amr bin As dan pasukannya sulit untuk menembus ke pertahanan Mesir. Akhirnya mereka pun kirim surat. Amr bin As kirim surat ke Umar bin Khattab, minta tambahan pasukan, minta tambahan biaya, minta tambahan senjata. Ternyata yang dibalas, yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan pasukan, bukan biaya, bukan senjata, tapi sepucuk surat. Isi suratnya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Kekalahan kalian bukan kekurangan senjata. Kekalahan kalian bukan kekurangan pasukan dan biaya, tapi kekalahan kalian karena maksiat-maksiat yang kalian lakukan sendiri. Kisah ini diabadikan di beberapa kitab. Pertama, Al-Bidayah wa Nihayah di Imam Ibnu Katsir. Yang kedua, Siyar A'lamin Nubala'nya Imam Az-Zahabi. Maka jamaah sekalian, a'azzallahu wa iyyakum, kisah tadi bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang punya bisnis, yang punya usaha, termasuk barangkali program-program, proyek-proyek kita di kantor kita, di institusi kita berada. Padahal ini program sudah direncanakan bertahun-tahun. Oh kenapa macet, ada apa ini? Nah bisa jadi bukan karena anggaran yang kurang, bisa jadi bukan karena salah perhitungan. Mohon maaf, kenapa kita tidak berpikir jangan-jangan maksiat kita sendiri, hingga akhirnya Allah halangi kita dari kemenangan tersebut. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى الحيتان في البحر والنملات في حجرها يصلون على الناس بالخير. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Sebelum saya akhiri dengan doa pada kesempatan khutbah yang kedua ini, ingin saya sampaikan kesimpulan dari khutbah yang pertama, bahwasanya para ulama seperti Imam Abdullah Sahal At-Tustari, beliau mengatakan as-sababu sababan, yang namanya sebab di dalam hidup manusia ada dua. Yang pertama istilahnya as-sabab asy-syar'i, sebab yang terkait dengan syariat, seperti bagaimana sholat kita, zikir kita, baca Quran kita, dan yang lain-lain. Yang kedua, as-sabab al-kauni, yaitu sebab yang sifatnya sunnatullah, kehidupan. Kedua-duanya bagi seorang muslim mesti dipersiapkan secara seimbang. Jangan sampai ada seorang muslim atau komunitas umat Islam
hanya mengandalkan sebab syar'i, ibadahnya luar biasa, tapi hal-hal yang sifatnya rasional dan kauniyah tidak dia persiapkan. Contoh, mohon maaf, dalam konteks militer atau peperangan, kita yakin seyakin-yakinnya tentang kedekatan para mujahidin di Palestina dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa-doa, zikir dan sholat-sholat malam mereka. Itu namanya sabab syar'i. Namun sabab kauni juga harus dilengkapi. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menjelang perang Badar bukan sekedar berdoa, tapi Rasul juga memakai pakaian tempur. Itu namanya sabab kauninya. Dan Rasul juga bikin base camp di Badar yang pernah saya ceritakan di kajian Senin yang lalu. Keseimbangan keduanya inilah yang kemudian sebuah kaum, sebuah peradaban, dia layak mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita berkoreksi, kenapa kok kaum muslimin perjuangannya seperti jalan di tempat, dan kenapa kok kemenangan belum sampai kita rasakan, bisa jadi kita masih belum seimbang dalam mempersiapkan keduanya. Mari kita tundukkan hati-hati kita. Kita bermunajat di siang hari ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa natubu ilaihi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama kafi'un mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujib as-sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa dhillati syirka wal musyrikin wa dhillatil kufra wal kafirin wa dammir a'daka a'da ad-din wa shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil nufusahum wa zalzil kalimatahum bi quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khassatan fi Palestin wa Gaza wa Rafah bi quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma anzil alaihim nasran azizan wa anzil alaihim fathan qariban wa anzil alaihim fathan mubina wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati